terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup. Mohon maaf. Kontrak Anda hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada klausal di mana kami bisa menghentikan sepihak. Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam. Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Yang bersertifikasi, 1 pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping untuk di dapur. Jadi nanti ada 2 chef di dalam dapur itu, 1 chef dari mewakili BGN, 1 chef dari mitra, dan semua harus bersertifikasi. Kemudian kami juga menghentikan semua produk pabrikan. Karena selama ini meskipun saya ini orang baru 1 minggu dan kemudian saya dihujani dengan sekarang berbagai persoalan yang seperti saat ini, saya sudah mengikuti. Waktu Lebaran misalnya banyak sekali disuguhkan produk-produk pabrikan. Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti, ya. Jadi mohon, saya tidak akan menggunakan lagi, tidak mentolerir pemakaian produk-produk pabrikan. Kami akan menggunakan produk-produk lokal. Roti-roti yang dibuat oleh ibu-ibu murid-murid yang kami berikan makan. Jadi roti itu nanti akan dibuat oleh ibunya dan rotinya akan dimakan anak-anaknya. Kami tidak akan tolerir, kecuali ada susu yang di mana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir dan kami tidak akan lagi.
Lalu kami juga akan memperbaiki seluruh SDM SPPI kami. Kami kembalikan jam kerja mereka untuk begadang dan harus tidur di tempat, harus menunggu dapur sampai dari mulai pemilihan bahan baku sampai dengan distribusi. Karena saya harus akui, 3 bulan, 4 bulan pertama hampir tidak ada masalah karena anak-anak SPPI yang dulu-dulu itu adalah menjaga dapur. Tapi belakangan rupanya sudah bergeser atau sudah turun kinerja mereka dan hanya datang jam 4 sore, melihat bahan baku jam 8 malam pulang dan datang lagi pagi. Itu tadi makanya kita siapkan dengan kalau SPPI-nya masih seperti ini, tadi ada 2 chef yang akan menjaga, yaitu yang satu adalah chef dari BGN dan satunya chef dari para mitra. Sekali lagi, saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya, nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Ya, jadi ada berbagai hal. Kami sudah mengeluarkan tindakan-tindakan, lalu kemudian nanti boleh hal-hal yang mungkin sambil tanya jawab ya, saking banyaknya surat-surat yang kami keluarkan tadi malam. Jadi nanti tolong kalau misalnya ada yang terlewat bisa lihat. Di samping saya ada Profesor Herdin, mungkin nanti juga bisa menyampaikan. Profesor Herdin ini memang kan banyak, ini kok nggak ada pimpinannya ahli gizi ya. Mungkin saya mah bukan ahli gizi, saya cuma sarjana biologi tapi ngerti gizi dikit-dikit lah gitu. Tapi Profesor Herdin ini termasuk yang men-set up sebetulnya gizi MBG yang diproduksi oleh BGN. Monggo Prof. Sardi, silakan. Siap Prof. Dari perspektif ilmiah mungkin ya Prof ya, beberapa case insiden keamanan pangan yang terjadi dari sisi ilmiah, kemudian dari sisi dia gejala ya, gejala yang ada yang kejang-kejang, ada yang mual dan lain sebagainya. Mungkin Prof. Hardin bisa memberikan insight kepada kami semua ya. Silakan Prof. Ya.